Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang diberkati Allah, marilah kita duduk sejenak untuk mengumpulkan pahala lebih banyak lagi dalam majelis ilmu sebagai berkah kita, sebagai modal kita di hari akhirat nanti. Jemaah yang diberkati Allah, 2 hari yang lalu atau beberapa kita mendengar musibah besar menimpa saudara kita di Turki yang sampai hari ini kabar meninggal sampai 12.000. Sudah banyak sekali yang meninggal. Ini mudah-mudahan kita sebagai orang Aceh tergerak, pemerintah terutama pemerintah Aceh, kemudian masyarakat, diikuti oleh masyarakat untuk melakukan sesuatu meringankan beban mereka. Karena kita masa tsunami dulu adalah orang yang paling banyak mungkin menerima bantuan atau perhatian dari pemerintah maupun masyarakat Turki. Kalau bapak-bapak ada ingat, di Lungbata itu ada bagi-bagi roti, itu dari wali kota Istanbul, bukan negaranya. Di sebuah wali kota, dia menggunakan dana emergensi wali kota Istanbul untuk membantu kita. Ini mudah-mudahan menjadi perhatian pemerintah dan kita semua. Jemaah yang diberkati Allah, berbicara dengan hal semacam itu adalah berbicara soal hati. Hati kita terikat dengan tidak. Jadi Muhammad Ali itu seorang petinju yang hidupnya keras ya sebagai petinju, tapi dia pernah mengatakan dalam sebuah wawancara, the man is his heart. Orang itu orang laki-laki itu hatinya. Kalau hatinya baik maka dia akan baik. Hatinya hidup dia akan hidup. Hatinya mati dia akan mati. His deed, his action, ya, perbuatannya, tindakannya, his thought, pikirannya itu based on his heart. Tergantung pada hatinya. Jadi tidak tergantung kepada posisi jabatan dan sebagainya. Seseorang itu ditentukan oleh hatinya. Bagaimana? Maka jemaah yang diberkati Allah, dalam surah Al-Baqarah ayat 74, ya, Allah berfirman, ini dalam surah Al-Baqarah mungkin sering kita mendengar tentang bandelnya Bani Israel ketika Allah perintahkan menyembelih sapi betina. Mereka bertanya bagaimana warnanya, bagaimana usianya dan sebagainya. Artinya perlawanan hati mereka itu yang tidak taat terhadap perintah Allah. Perintah Allah itu kita terima dengan hati, dengan keimanan kita, karena dalam hati itu tumbuh iman, ya. Kekafiran juga dengan hati. Seperti apa hati itu? Allah berfirman, "Summa qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarah." Maka setelah itu, setelah Allah perintahkan menyembelih sapi betina dan mereka beralasan dengan macam-macam, Allah mengatakan, "Summa qasat qulubukum." Kemudian hati kalian itu keras, ya. Keras. Min ba'di dzalik fahiya kal hijarah. Dia seperti batu. Hati kalau keras itu dalam bukan berarti hati yang kita pahami ruhinya, ya, bukan bentuk hati yang ada dalam dada, tapi ruhi daripada hati itu kerasnya seperti batu. Bahkan Allah juga mengatakan dalam Al-Quran, asyaddu qaswah, bahkan lebih keras lagi dari batu. Karena apa pembandingannya? Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Ada dari batu itu mengalir sungai, air. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Ada yang batu itu terbelah, dia keluar air. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ada dari batu itu jatuh karena takut kepada Allah. Jemaah yang diberkati Allah, ketika di peristiwa kita di jalan ke Gunung Gurute dan sebagainya, kawasan bergunung, ada jatuh batu, kita hanya merespon itu sederhana saja. Oh, longsor. Ya. Tapi Allah mengatakan dalam Al-Quran ada batu jatuh karena takut kepada Allah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 74 dari Al-Quran. Perbandingan batu itu yang keras itu takut dia sama Allah dan jatuh. Dari batu itu keluar air. Tapi bagaimana dengan hati manusia yang sudah keras?
Itu sangat menakutkan jemaah yang diberkati Allah. Maka juga dalam surat lain, surat Az-Zumar ayat 22, Allah berfirman, fawailul lil qasiyatil qulubuhum min zikrillah. Maka celakalah orang yang hati mereka itu keras, min zikrillah, dari mengingatkan Allah. Apa bentuk dari orang yang keras hati itu bisa lihat seperti apa. Ini mengukur-ngukur diri, jangan tunjuk orang. Bagaimana mengukur hati kita ini sudah keras atau masih lembut? Yang pertama, takasul fit taat wal amal khair. Kalau untuk urusan ibadah berbuat baik, malas-malasan. Berat sekali, ya, berat sekali, ya. Itu kemudian kalaupun dia beribadat tidak khusyuk, tidak tenang, buru-buru terus, ya. Apalagi kalau ibadatnya itu karena hanya untuk dilihat orang. Kemudian yang kedua tandanya ada muta'assir bi ayatil Quran wal mu'idatah warqa'ik. Dia tidak ada pengaruhnya. Kita memang tidak paham, kita tidak paham orang baca Al-Quran, kita tidak paham maknanya. Kadang-kadang kita tidak terpengaruh. Tapi jemaah yang diberkati Allah, bukan masalah paham tidak paham, karena yang kita bacakan ini ayat Al-Quran, tersentuh tidak hati. Ketika orang membacakan Al-Quran, membacakan terjemahannya, membacakan artinya, tersentuh tidak kita. Kemudian dalam merespon wa'id, ya, merespon mawa'id, ceramah-ceramah, nasihat-nasihat dari orang lain, itu kita mengukur diri. Pegah tatasat, tidak ada, dirasakan tidak ada manfaatnya. Itu persoalannya bukan pegah tatasat, karena dalam Al-Quran juga persoalan yang sama diulang terus. Kita sebagai manusia pelupa. Begitu dengan ceramah, nasihat dari orang lain, kita dengarli. Itu persoalannya bukan materi atau topik yang disampaikan, kita dengarli. Itu adalah masalah hati. Tidak tertarik pada hal semacam itu. Ini apa yang dikatakan oleh para ulama tentang itu. Kemudian apa lagi? Yang ketiga berkaitan dengan orang yang hatinya sudah keras, ta'alluq zaidan bid dunya. Dengan urusan dunia dia fokus sekali, menghabiskan waktu sebanyak mungkin, effort, usaha yang luar biasa. Tidak berhenti. Hal-hal yang kecil urusan duniawi ini dia berperang, dia mau ribut, mau bertengkar dan sebagainya. Kemudian urusan-urusan akhirat penyepekan, tidak yakin. Ini persoalan kalau hati itu sudah keras. Kemudian jemaah yang diberkati Allah, tanda keempat dari orang yang hatinya keras itu dhi'fut ta'zim lillah fi qalbi. Jadi tidak ada pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada, ya. Urusan yang berkaitan keimanan, karena keimanan ini sesuatu yang kita tidak bisa lihat, tidak ada experience-nya, pengalaman, ya. Kita percaya sepenuhnya, ya. Ya, solusi masalah Allah mengadakan menjamin rezeki, ya. Tidak yakin dia, ya. Menjamin masa depan, sebagai kata Syekh Syarawi, kenapa Anda membingungkan hari esok sementara Allah memerintahkan Anda untuk beribadat hari ini. Selama perintah beribadat itu kita terima, ya, kita laksanakan. Umur masih Allah kasih pada kita laksanakan. Rezeki besok Allah yang tanggung, ya. Kalau kita sudah tidak dapat lagi rezeki besok, sudah mati, selesai. Tapi yang sudah kita lewati itu bagaimana? Itu berkaitan dengan. Kemudian jemaah yang diberkati Allah, wahsyatul mutlimah allati yajidha khasul qalb, ya. Kemudian orang yang mati hatinya ini sudah keras, ya, selalu merasa mudah tersinggung, ya, sulit memaafkan orang lain, ya. Dilihat orang lain ada 1001 kesalahan. Mudlimah, orang lain itu gelap semua, zalim semua. Persoalan bukan sama orang lain, itu persoalan sama hati kita. Jemaah yang diberkati Allah, ketika kita bermasalah dengan orang lain, kita harus bertanya, ya. Kita harus memperbaiki diri, hati kita yang diperbaiki. Hati orang kita mungkin tidak perbaiki. Hati orang urusan orang lain.
Hati kita urusan kita. Kekuatan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah memperbaiki kita itu, memperbaiki hati masing-masing itu lebih kuat. Memperbaiki hati orang lain lewat ceramah, lewat nasihat, lewat bisikan, lewat tulisan dan sebagainya. Apakah akan menjamin? Tapi yang menjamin memperbaiki hati kita adalah kita sendiri. Kemudian jamaah yang berkati Allah, kenapa hati itu keras? Kalau tadi madhar, ya, efek daripada hati keras, kenapa hati itu keras? Karena kasirun irtikabul ma'asi wal maharamat, banyak sekali melakukan dosa dan makan haram, ya. Itu menyebabkan hati itu keras. Melakukan perbuatan dosa rasanya itu ringan-ringan saja. Kemudian yang kedua, ghuflah, lalai. Waktu salat, ya, sudah azan, siatek. Asar jadi menjelang maghrib menjelang isya, atau tidak sama sekali. Ini masalah jamaah yang diberkati Allah yang kita sangat takut terjadi kepada kita. Mudah-mudahan persoalan hati ini kita perbaiki semua, dan ini adalah sebagai peringatan buat kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.